Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Farid Ridwan. Di sini gua mau coba untuk bikin tutorial desain pancing bordir menggunakan software Wacom. Di sini gua akan memulai tutorial ini dengan eh, teknik membuat objek jenis tutupan atau fill dengan menggunakan input A. Input A ini biasanya digunakan untuk membuat objek yang lebarnya bervariasi dengan arah benang yang ditentukan secara manual berdasarkan posisi dan bentuk objek yang ingin kita buat. Dan untuk membuat si input A ini biasanya digunakan untuk membuat objek yang kecil, gampang, seperti membuat bunga, daun, dan tangkai. Oke, kita akan mencoba untuk mempraktekannya, tapi sebelumnya kita siapkan dulu gambar sebagai acuan untuk kita menjiplak biar lebih mudah ya. Di sini gue udah siapin gambarnya, ini dia. Diusahakan gambarnya ini ada di titik koordinat tengah. Untuk X-nya kita rubah ke 0, dan untuk Y-nya kita rubah juga ke 0. Kemudian enter dan tekan 0. Kemudian seperti ini. Dan biar gambarnya tuh nggak gerak-gerak, teman-teman bisa kunci gambarnya dengan menekan tombol K. Maka gambarnya tidak akan gerak-gerak walaupun teman-teman klik seperti ini. Oke. Kita mulai buat bunganya dulu. Bunganya seperti ini. Oh ya, barusan itu tekan Z untuk memperbesar tampilan gambarnya, dan tekan Shift Z untuk memperkecil, dan tekan 0 untuk menampilkan gambar secara keseluruhan. Oke, kita perbesar dengan menggunakan tombol Z, tekan tombol Z. Untuk membuat bunga ini akan lebih bagus apabila kita membuat polanya dulu, biar bentuknya nanti tuh bagus gitu. Di sini gue kayak ini nih, di pojok kanan bawah. Ini teman-teman bisa pilih, ada line, ada polyline, ada polygon, ada ellipse, ada rectangle. Untuk membuat pola lebih enak kalau menggunakan polyline. Kita pilih yang polyline. Oke, sekarang kita mulai buat polanya dulu. Untuk membuat pola tinggal diklik, lalu klik bikin dulu polanya, tekan klik kiri untuk membuat bentuk yang menyudut, dan tekan klik kanan untuk membuat bentuk yang melengkung seperti ini. Setelah selesai, tekan enter, kemudian tekan O dan tekan H. Ini digunakan untuk mengedit kalau misalkan bentuknya itu belum sesuai, atau misalkan menurut teman-teman dikira bentuknya belum bagus, kita bisa ubah bentuknya lagi, kita bisa rapikan lagi bentuknya seperti ini. Kalau misalkan menurut teman-teman segini udah bagus, udah dirasa cukup, tekan escape. Lalu kita buat pola yang kedua. Kalau untuk yang kedua kita tinggal copy aja, bisa
Ctrl C terus Ctrl V, bisa tekan yang atau misalkan kita bisa klik objeknya, kemudian klik kanan, drag and drop, maka akan jadi 2, tercopy langsung. Klik objek yang kedua, perkecil, lalu kita taruh di tengah. Taruh di tengah seperti ini. Nah, setelah misalkan jadi polanya, maka kita bisa langsung mengaplikasikan input A. Input A. Kita pilih input A, atau teman-teman bisa tekan F4 untuk memilih input A. Seperti biasa, tekan klik kiri untuk bentuk yang menyudut, dan tekan klik kanan untuk lengkung. Klik kanan, klik kanan, klik kanan. Salah. Nah, kalau misalkan teman-teman salah atau langsung salah kayak gini, diusahakan jangan tekan escape. Kalau tekan escape itu akan hilang lagi dan teman-teman harus mulai lagi dari awal. Untuk menghapus satu titik kesalahan saja itu gunakan backspace. Klik kanan. Untuk penggunaan input A seperti ini ya. Jadi klik sisi-sisi objek secara berpasangan dengan arah zigzag. Dengan arah zigzag seperti ini. Klik kanan untuk lengkung dan klik kiri untuk yang menyudut. Kalau misalkan sudah selesai, tekan enter dan jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelas ngelihatnya, teman-teman bisa sembunyikan dulu desain gambar yang di belakang dengan menekan tombol D. Maka desain buat jiplak gambarnya tuh nggak kelihatan gitu. Tekan D untuk menyembunyikan dan tekan D lagi untuk menampilkan. Kita sembunyikan, tekan 0 untuk menampilkan gambar secara keseluruhan, tekan objek, kemudian tekan H untuk edit. Kalau misalkan menurut teman-teman ternyata belum sesuai dengan bentuknya kurang bagus, misalkan teman-teman pengen rapiin lagi bisa. Ternyata tekan huruf S untuk kalau misalkan teman-teman pengen lihat apa sih pola yang tadi udah kita buat, tekan huruf S, tekan S lagi untuk menampilkannya lagi. Ini kan belum ini ya, dirapihin lagi, teman-teman rapihin lagi sama biar sesuai sama pola yang udah dibuat. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada tanda sambil merapikan ya. Ada tanda yang hijau, kotak hijau itu artinya itu dimana jarum nanti akan mulai bekerja, mulai beroperasi, dan si tanda plus ini adalah tanda akhir dari jarum akan berhenti. Nah, kita langsung tes saja ya, tekan S lagi untuk menampilkan gambarnya, kemudian tekan escape kalau sudah selesai. Teman-teman tekan huruf T, kemudian tekan home, dan teman-teman
geser atau misalkan tekan tombol panah ke kanan untuk tesnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini tadi kan sudah ada tanda kotak hijau di mana si jarum ini memulai bekerja, dan si tanda plus ini adalah dari akhir jarumnya gitu. Kalau misalkan teman-teman pindahkan ke sini ini, dan misalkan akhirnya jadi di sini, tombol plusnya jadi di sini, maka ya akan jadi seperti ini. Tekan T, tekan home. Jarum di mana mulai itu sesuai dengan tanda kotak hijau tadi yang kita tekan, dan begitupun juga dengan akhir jarumnya. Tapi untuk buat bunga seperti ini lebih bagus kalau misalkan awalnya tuh ditaruh di sini dan untuk akhirnya tuh taruh di sini gitu. Nah, sekarang kita buat yang buat semprotannya ya. Untuk menampilkan gambar yang buat ciplak tadi itu, kita bisa tekan huruf D lagi untuk menampilkannya. Sekarang kita buat yang semprotannya. Buat semprotan bunganya. Kalau untuk semprotannya teman-teman bisa pakai pola lagi, bisa enggak, tapi kalau saya tinggal ngikutin aja, yang pola yang tadi udah dibuat. Tekan lagi input C atau tekan F4, klik kiri untuk menyudut, klik kanan untuk lengkung, enter. Kalau sudah selesai tekan O, kemudian tekan H. Kalau misalkan bentuknya dirasa belum sesuai, ya tinggal diedit lagi, teman-teman bisa rubah lagi. Seperti ini. Dan untuk awal dan akhirnya kita sama gunakan, posisinya sama kayak yang tadi. Kalau sudah selesai tekan escape, kemudian tekan S, dan untuk warna semprotannya kita ganti misalkan dengan warna merah. Kalau misalkan kurang besar, teman-teman bisa tarik biar ukurannya lebih besar. Seperti ini. Oke, dicukupkan dulu untuk tutorial yang pertama ini sebagai pembukaan, sebagai perkenalan antara saya dan teman-teman. Teman-teman bisa bertanya lewat Instagram saya kalau emang ada yang pengen ditanyain.
Instagram saya di @faridridwansam, SYAM, Farid Ridwan Syam. Teman-teman bisa follow, teman-teman bisa tanya-tanya, bisa lewat DM atau misalkan lewat komen. Dan untuk tutorial untuk selanjutnya, teman-teman tunggu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.